Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayoga yang tentu kita banyak menimba ilmu ya. Terus kemudian juga mencari wawasan, kemudian juga pengalaman beliau yang begitu luas, begitu panjang. Saya kira penting sekali untuk kita mendengarkan terkait apa yang beliau sampaikan setelah ini. Kita akan berbincang, Prof, mengenai indikator orang yang sukses. Ya, tentu kita lebih spesifik dalam perspektif agama Islam, ya. Karena setiap manusia tentu di dunia ini khususnya berharap menjadi manusia yang sukses, manusia yang berhasil, manusia yang bahagia, bro, manusia yang kemudian juga bisa dikatakan sempurna ya. Padahal manusia itu sendiri tentu secara sunatullah itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dunia ini juga ada suka, ada duka begitu ya. Jadi saling beriringan begitu antara satu dengan yang lain. Nah, kita akan meminta panjenengan untuk memberi penjelasan pencerahan kepada pemirsa sesungguhnya indikator sukses itu seperti apa, Bro? Karena tentu sukses ini kan relatif, menurut si A begini, menurut si B begini, dan seterusnya dan seterusnya, dan itu kan muaranya kepada kebahagiaan. Nah, artinya sukses itu seperti apa, kemudian juga supaya bahagia itu seperti apa. Kadang kita melihat orang itu bahagia, ternyata hatinya tidak bahagia. Demikian pula sebaliknya, Prof. Monggo Prof Imam untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita terkait indikator orang yang sukses itu seperti apa dalam perspektif agama Islam khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Lutfi mengatakan bahwa sukses itu relatif. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang disebut sukses itu manakala bisa meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Ada orang yang disebut sukses itu manakala mendapatkan jabatan yang setinggi-tingginya. Ada orang yang disebut sukses manakala dia bisa meraih kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga lalu ada sebutan orang kaya sekabupaten ini, orang kaya seprovinsi ini Jawa Timur, orang kaya se-Indonesia nomor 1 sampai nomor, ya itu boleh-boleh saja sebetulnya. Orang menilai seperti itu. Tapi kalau yang dimaui oleh Mas Lutfi tadi adalah dalam perspektif agama. Yang agama itu kan yang ingin diraihkan keselamatan dan kebahagiaan. Bahagia kan sesaat, tapi bisa jadi bahagianya saat lalu tidak selamat, kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah karena itu kalau Mas Lutfi yang ditanyakan itu adalah dalam perspektif agama, maka kita juga harus merenung dan juga bertanya pada diri sendiri, kepada orang lain, kan begitu kan? Yang kita anggap tahu hakikat hidup itu apa. Kalau hakikat hidup itu dipahami, lalu hakikat hidup mempunyai tujuan hidup, tatkala meraih tujuan hidup itulah yang disebut sukses. Tapi lalu kalau tujuan hidup di hakikat hidup di dunia itu apa? Hidup di dunia ini kan sebetulnya kan pengembaraan. Kita itu mengembara di dunia. Kita itu sebetulnya kan musafir dalam perjalanan. Adalah diperjalankan kita ini. Kita ini diperjalankan oleh Allah di muka bumi ini. Tatkala kita mengembara diperjalankan, yang dibentuk sukses itu tatkala kita bisa pulang kembali. Maka ukuran sukses itu manakala kita bisa kembali. Bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau dalam agama itu kan. Meninggal itu, Bro. Iya kan? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita juga harus tahu bahwa kita ini siapa. Kita ini kan semua orang mungkin juga sepakat. Kita ini kan terdiri atas dua unsur kan, jasmani dan ruhani. Jasmani itu yang tampak ini,
ya kan? Yang itu adalah dari ibu dan bapak kan, dimulai dari pertemuan antara ovum dan sperma. Betul. Lalu tumbuhlah menjadi bibit kan itu kan. Betul. Bibit itu lalu menempel di rahim ibu, membesar, makin sempurna kan itu. Iya. Tentu itu kan yang menumbuh kembangkan itu kan Allah kan, kekuasaan ya, Allah. Darah segumpal daging. Iya. Umur 4 bulan 10 hari, hadis Nabi katakan ditiupkannya ruh. Summa sawa wa nafakha fihi birruhi. Kami sempurnakan kejadian ini dengan kami tiupkannya ruh. Nah, setelah itu lalu menjadi sempurna. Apa artinya? Dari jasmani dan jadi rohani. Ya. Tumbuh, lahir 9 bulan 10 hari itu jadi lahir keluar dari perut ibu kan, jadi manusia. Jadi manusia itu yang kita mengatakan jasmani dan rohani. Tadi kan kita tahu kan bahwa tubuh kita ini kan dari Adam. Betul. Dari ibu bapak. Betul, bro. Sukses itu manakala nanti bisa kembali. Adam kan dari tanah. Ya. Maka kembalinya kan ke tanah. Ya. Ke kuburan kan? Ya. Apa dikhawatirkan tidak bisa kembali ke kuburan? Tidak perlu dikhawatirkan, karena ketika kembali ke kuburan diantar tetangga dan sanak saudara. Iya. Tidak hanya diantar, dipikul lagi. Masa dipikul lalu jadi tersesat? Kalau ke kuburan dipikul tersesat, yang keliru, yang kebangetan bukan yang dipikul, tapi kan yang pikul. Iya. Tidak perlu dipikir lah yang jasmani ini. Iya, sudah pasti nyampe. Yang perlu dipikirkan yang rohani itu. Nah, rohani itu kembalinya kemana? Tadi kan yang rohani itu kan ditiupkan oleh Allah kan. Betul. Pada umur 4 bulan 10 hari waktu ada di rahim ibu. Iya, di rahim. Dan kembalinya kemana roh itu? Kalau itu roh itu kembali itu ya ke tempat asal. Lah tempat asalnya roh itu di mana? Kita bisa mengatakan dari Allah. Tapi kalau itu kembali ke Allah itu kemana? Kemana itu? Kalau itu tidak tahu, waktu hidup saja ini tidak tahu, maka nanti juga akan tidak tahu. Oh. Ya kan? Ya. Kita harus tahu tempat kembali, apalagi yang namanya kembali itu kan sebetulnya kan lebih senang. Yeah. Mas Lutfi kesini tadi kan senang banget. Walaupun hujanan kan senang. Tapi nanti pasti ketika pulang lebih senang daripada berangkatnya. Ya. Percaya enggak? Percaya. Jadi, tapi Mas Lutfi kembali nanti lebih senang kalau maksudnya kesini ini tercapai. Oh betul. Tujuan hidupnya tercapai, tujuan kesininya tercapai kan? Iya. Maka lalu yang ditanyakan menjadi senang itu kalau tahu jalan menuju pulang. Iya. Tahu alamat pulang. Iya. Oleh-oleh pulang cukup. Bekal. Siapa yang akan menerima ketika Mas Lutfi pulang rumah nanti? Ya. Yang membukakan pintu siapa? Itu kan? Ya. Kalau tidak punya gambaran kuncinya nanti dia mana kan juga bingung. Itu juga ketika kita sukses itu. Lah. Sukses pulang itu harus tahu jalan menuju pulang. Lah roh tadi pulangnya kemana itu? Lah ya itu. Tahu jalan menuju pulang. Ya. Tahu alamat pulang. Ya. Tahu oleh-oleh untuk pulang, tahu siapa yang nanti akan menerima ketika nanti kita pulang. Nah, kita ini sehari-hari kan disuruh menghadap ke satu tempat, namanya kiblat. Betul. 5 kali sehari semalam kita harus menghadap ke satu titik. Penduduk dunia itu, yang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand menghadap barat, Rusia menghadap ke selatan, Yaman menghadap ke utara, Eropa menghadap ke timur, ke satu titik. Pernahkah kita memikirkan ada apa di titik itu? Orang seluruh dunia 5 kali sehari semalam kok disuruh menghadap tempat itu. Itulah sebetulnya tempat kembali. Nah itulah. Ya Ka'bah itu. Ka'bah itu hanya tanda. Oh. Tanda bahwa itu adalah Baitullah. Tapi bukan Ka'bahnya itu. Ka'bah itu hanya tanda yang dibuat oleh Ibrahim.
Oh. Atas perintah Allah membuat tanda bahwa disitulah Baitullah. Karena itu orang umrah, orang haji kalau tawaf kan katakan Allahumma inna hadzal baita baituka. Ya Allah, bahwa sesungguhnya rumah ini adalah rumahmu. Itu. Wa karoma karomuka. Itu kan wal abda abduka. Itu kan pernyataan kita bahwa itu adalah rumah Allah, disebut Baitullah. Okay. Pertanyaannya adalah apakah memang betul itu rumah Allah? Kita tidak tahu. Tetapi kita dimudahkan oleh Allah menunjukkan bahwa diberi petunjuk bahwa disitulah simbol. Orang kalau tidak ada simbol kan kemana-mana. Oh betul. Tapi kalau sudah ada benda yang dikatakan fokus, pikiran manusia itu difokuskan ke situ, itu kan cara Allah memudahkan kita yang manusia yang terbatas kayak begini. Kita 5 kali sehari semalam. Begitu pentingnya tempat itu. Sampai sebelum kita meninggal, kalau kita ini punya uang, diharuskan untuk berziarah ke tempat itu. Betapa pentingnya tempat itu. Ya kan dalam Islam ini. Nah, itulah sebetulnya secara simbolik tempat kembalinya ruh. Tempat kembalinya ruh itu ada di situ itu. Karena itu kalau Mas Lutfi tahu tempat kembali kan itu kan, maka lalu kan menjadi senang, tempatnya sudah ketahuan. Dan itu sukses. Dan itu bahagia. Karena itu orang ke sana kan menjadi bahagia. Pertanyaan ya, kan? selanjutnya, Prof. Supaya tahu tempat kembali itu bagaimana? Ya kita omongin, tak seperti tahu tadi. Ya. Itu pangkalan ruh. Dan itu adalah itu kan di Quran kan. Quran mengatakan inna awala baiti kan itu budi alinas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin kan itu kan. Bahwa rumah yang mula-mula saya nyatakan untuk manusia adalah bibaka. Bibaka itu rumah. Sebetulnya kan coba betapa pentingnya ya rumah ini. Kita kalau bicara rumah sekarang, orang itu agar tenang, gitu kan, agar damai, gitu kan. Itu kan jangan ninggalkan rumah kan. Betul. Orang yang meninggalkan rumah tidak saja yang meninggalkan, yang di rumah pun juga gelisah. Coba seperti misalnya saya punya rumah di sini, saya punya anak misalnya 4 ya kan. Sudah jam 9 malam kok lalu belum genep, ada 1 ya kan, yang belum pulang. Ibunya kan gelisah, kakak-kakaknya kan gelisah. Betul. Karena apa? Karena belum di rumah ini. Tapi kalau semua malam itu sudah dari rumah, orang kan jadi tenang. Tenang. Dan orang karena betapa pentingnya rumah ini, gitu kan? Kalau orang meninggalkan rumah, itu juga tidak baik. Oh itu minggat gitu, Prof? Iya, minggat, gelandangan, bambu, liar. Iya. Kata liar itu kan karena tidak terikat dengan rumah kan? Betul. Dan apa saja yang disebut liar itu kan jelek. Anjing liar, kucing liar, babi liar, gitu kan? Iya. Apalagi manusia liar, istri liar, suami liar kan? Iya. Susah ini. Makanya jangan liar. Jelek. Harus di rumah, ada ikatan rumah. Ini adalah rumah jasmani ya. Iya. Dan rumah pun kalau tidak ditempati juga cepat rusak. Oh, okay. Coba perumahan-perumahan yang tidak ditempati. Iya. Sama bandingkan dengan yang ditempati, cepat rusak mana? Yang tidak ditempati. Karena itu kalau sampai misalnya rumahku agar awet, maka tidak saya tempati dulu, malah rusak. Belum lagi kalau ditepati makhluk halus, Prof. Nah, tadi kan saya katakan kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Kita rohani juga punya rumah. Rumah rohani ya Baitullah itu. Inna awala baiti wudi alinas. Karena itu maka kita juga harus bertempat di rumah rohani. Kapan? 5 kali sholat itu. 5 kali sholat itu penduduk bumi seluruh dunia ini kan harus menghadap ke rumah rohani ini. Menghadap kiblat, 1 titik. Sebetulnya itu tidak saja menghadap, ingatannya harus di tempat ini. Begitu Allahu Akbar, ingatannya di kiblat ini. Tapi kan betapa susahnya ingatan kita letakkan di 1 titik ini. Begitu Allahu Akbar, lalu kita kemana-mana. Tidak berarti tempat ini. Iya. Kalau sholat saja, ikatan kita kemana-mana, ke pasar, ke kantor, ke bank, ke mall, macam-macam berarti kan tidak di sini. Ingat kerjaan. Kalau tidak ingat kerjaan, kalau tidak di sini berarti kan tidak di rumah rohani.
Kalau selalu tidak di rumah rohani, berarti dia kan secara rohaninya kan liar. Lah orang liar itu diatur susah. Makanya bisa jadi secara jasmaniah kita ada di rumah, tetapi secara rohaniah itu kita tidak di rumah. Kalau sholat tidak di situ. Karena itulah perilakunya juga seperti perilaku orang liar. Iya. Ya nipu, ya bohong, ya curiga sama orang, saling nyalahkan, korupsi, macam-macam itu adalah perilaku orang liar. Iri, dengki, hasut, takabur, fitnah. Betul. Adalah perilaku orang liar. Karena itu bangsa ini untuk memperbaiki ya diajak ke rumah. Secara jasmani ke rumahnya masing-masing. Secara ruhani yang muslim diajak ke rumahnya ini. Tatkala ada di rumah ini maka hatinya menjadi tenang. Dikatakan di surat Shad ayat 46 itu inna ahlasnahum bihalisatin dzikratan. Orang yang selalu ingat rumah. Orang menjadikan hati inna ahlasna, kami akan menjadikan hati itu damai, tenang, akhlak bagus dengan cara ingat rumah. Rumah mana? Ya rumah ini. Inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan. Bahkan orang yang selalu ingat rumah dikatakan di surat Shad ayat 47 itu wa innahum indana laminal mustafainal ayat. Orang yang selalu ingat rumah Baitullah ini, merasa berada di sini, maka bagi Allah akan dicatat mereka itu sebagai manusia pilihan terbaik. Bahagia, selamat dan bahagia. Tapi kuncinya tadi kalau sholat Prof ya harus khusyuk Prof. Khusyuk itu ketemu Tuhan. Nah, ketemu Tuhan itu berada di tempat pertemuan dengan Tuhan. Nah, supaya khusyuk itu Prof, yang khusyuk itu apa? Iya. Khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat khusyuk itu adalah salat ketika salat itu bertemu dengan Tuhan, mulaqu rabbihim, ketemu Tuhan. Dan bagaimana ketemu Tuhan itu? Ketemu Tuhan itu paling tidak harus bisa menjawab 2 pertanyaan, sama dengan Mas Lutfi. Apa itu, Prof? Mas Lutfi kan besok kan cerita kepada temannya, aku Iya. ketemu Prof Imam kan itu. Betul. Siapa yang percaya dengan sampean? Baru percaya kalau sampean bisa mempertanggungjawabkan 2 pertanyaan, menjawab 2 pertanyaan. Iya. Kapan bertemu? Kan itu. Iya. Sampean bisa jawab sebelum maghrib. Kan itu kan? Betul. Dan setelah maghrib. Betul. Kalau sudah jawab pertanyaan kan sudah mulai agak percaya karena bisa jawab. Bisa jawab. Pertanyaan kedua, di mana bertemu? Di rumah. Di rumah. Prof Imam. Orang kan jadi percaya. Iya. Apalagi lalu ada fotonya kan? Ada video juga. Ada video. Begitu juga bertemu Allah. Kapan bertemu? Iya. Kan ada waktu-waktu pertemuan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kan waktu bertemu. Betul. Lalu di mana bertemu Tuhan? Tempatnya. Di mana kira-kira? Jangan ngarang. Quran mengatakan wattahidu mimma qomi Ibrahim musholla. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kiblat itu. Mas Lutfi menghadap kiblat itulah sama artinya ke tempat pertemuan dengan Tuhan. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Tempat sholat itu ya di makom Ibrahim itu. Bagaimana bisa ke sini? Yang ke sini adalah ingatannya, ruhaninya, tubuhnya bisa di rumah, di masjid, tapi ruhani ingatannya ke sini. Jika dikatakan fal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan ini rumah. Di surat Quraisy ayat 3 itu. Iya. Surat An-Naml 90 dikatakan innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldatil ladzi harramaha walau kullu syai'in. Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Artinya fisik boleh di mana-mana, Tapi ruhani ingatan itu di sini. Nah, ini kunci untuk menjadi bahagia dan sukses pemirsa. Ya. Kan di Quran katakan tadi inna ahlasnahum biqalisatin dzikratan wa innahum indana laminal mustafainal ayat. Nah, Quran sudah menjelaskan seperti itu, masa kita tidak percaya? betul, harus percaya. Prof Imam, satu kunci Prof
untuk menuju agar hati atau ruh tadi bisa sampai di situ, Prof? Artinya yang khusyuk itu seperti apa, Prof? Yang pemirsa harus lakukan Kan itu? saya katakan dua tadi. Iya, Waktunya jelas, sama tempat. tempatnya di situ. Iya. Disitulah sebetulnya tempat pertemuan dengan Tuhan. Kalau saya katakan tempat pertemuan saya dengan Mas Lutfi di sini, ya di sini. Quran kan mengatakan ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Karena di Al-Quran tadi Prof sudah menyatakan wa innaha lakabiratun ila ala khosiin. Itu berat loh, Prof. Iya berat. Makanya karena apa? Karena coba sama baca surat Jin. Ketika Mas Lutfi sholat, maka jin itu berdesak-desakan untuk mengganggu sampean. Baca surat Jin ayat 19. Karena memang itu jin. Di luar Baitullah itu penuh dengan jin untuk mengganggu kita. Satu-satunya tempat aman adalah Baitullah. Wa man taqalahu kana aminan. Tempat siapa yang masuk tempat itu aman. Masuk tempat itu maksud secara apa? Secara rohani. Kalau rohani itu apa? Ingatan kita di situ. Itu jin tidak bisa menerobos itu, Prof. Disebutkan di dalam Al-Quran itu wa man taqalahu kana aminan, itu kan aman dari gangguan. Aman dari gangguan. Betul. Oke, Prof. Kalau bicara sukses tadi, Prof, tentu memang kalau ukuran yang dunia itu relatif ya. Ini tadi seperti itu dalam perspektif Islam. Nah, banyak di antara kita ini mengejar kesuksesan mengorbankan apa saja, Prof. Tadi Prof menyatakan sukses dari sisi harta, misalnya orang kaya. Sukses dari sisi ilmu, misalnya dia berhasil meraih gelar yang tertinggi atau bisa sekolah yang setinggi-tingginya misalnya. Kemudian dari sisi jabatan bisa meraih posisi puncak menjadi pemimpin misalnya, Prof. Itu dikatakan sukses begitu. Sehingga apapun akan dilakukan untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nah, bahkan ketika berhasil mungkin ya oke ya, Prof ya. Tapi sedikit banyak orang yang tidak berhasil untuk mencapai itu. Kemudian stres, bahkan naudzubillah min dzalik, ada yang sampai bunuh diri, Bro. Berarti itu kan tidak selamat dan tidak bahagia. Orang bunuh diri itu kan tidak selamat. Sekaligus tidak bahagia kan? Iya. Maksud ada didefinisikan orang bunuh diri itu bahagia kan? Maunya orang bunuh diri lepas dari permasalahan gitu di dunia. Padahal naudzubillah malah dibilang jelek kan oleh penduduk dunia kan dianggap jelek. Betul. Nah, tetapi supaya menjadi satu rem itu, Prof, manusia itu agar barangkali kan tidak semua orang juga meraih kesuksesan seperti yang tadi kita sampaikan. Tidak semua orang menjadi kaya, tidak semua orang berhasil meraih jabatan tertinggi, tidak semua orang bisa misalnya meraih pendidikan tinggi. Terus andalan yang kira-kira bisa andalan untuk sukses supaya tidak stres, tidak tadi, Prof, frustasi itu apa, Prof? Penjelasannya kan ini. Iya. Kalau kita itu selalu ingat Baitullah itu. Iya. Iya kan? Maka dikatakan kan hatinya menjadi damai. Hatinya menjadi sejuk. Akhlaknya menjadi bagus. Betul. Kalau orang itu kedamai, hatinya sejuk, akhlaknya menjadi bagus, otomatis kan sukses dari semuanya. Oh, ini sudah sukses. Nanti kan ekonominya kan jadi sukses. Betul. Lalu pinterannya kan jadi cerdas. Iya. Sebab tempat inilah tempat petunjuk. Wahudan lil alamin. Petunjuk ini di sini ini. Betul. Kenapa? Karena di sini ada orang yang memberi petunjuk. Ya kan? Kalau sudah di sini kan dia lalu menjadi cerdas, hatinya menjadi damai. Lalu kemudian dengan damai, dengan cerdas ekonominya tambah. Lalu kemudian dikenal menjadi bagus, maka diangkat jadi ketua RT, ketua RW, menjadi lurah, menjadi bupati, wali kota, menjadi gubernur. Itu kan dimulai dari orang baik ini. Presiden. Iya. Jadi jangan dikira lalu spiritual itu sukses, lalu yang lain kalah, bukan. Oh iya. Justru yang ini intinya bagus itu akan disenangi banyak orang, lalu diangkat menjadi pemimpin. Memang dalam kehidupan manusia itu justru orang yang tidak baik bisa dipimpin, tapi pada saatnya orang akan menyesal. Betul. Dan akan kembali kepada kebaikan. Kebaikan itu mesti sifatnya konstan ya, selalu sepanjang masa kan itu kan. Betul.
suatu saat inilah akan diangkat menjadi pemimpin. Jadi kalau sukses uang banyak tadi belum tentu secara esensial sukses. Iya. Pangkat tinggi juga belum tentu ini sukses. Iya. Ya kan? Pendidikan tinggi juga belum tentu ini sukses. Tapi kalau dimulai sukses dari batinnya ini dekat dengan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu kan pemilik jagat raya. Betul. Kalau sudah dekat dengan pemilik jagat raya kan kurang apa lagi? Iya, iya. Apa sama pilih dekat dengan setan dibandingkan dengan Allah dan Rasul? Ya tidak, Bro. Iya kan? Iya. Artinya memang orang yang memiliki ketika sampean bertanya bahagia dari pandangan agama. Karena begini, Bro. Orang yang memiliki jabatan tinggi pun mengatakan sukses, tapi belum tentu sukses loh dia menjabat itu menjadi pimpinan. Barangkali mohon maaf dia tidak sukses memimpin, bahkan mungkin ya mohon maaf kalau dia korupsi kena KPK itu kan tidak sukses, Bro. Tidak sukses. Kemudian dia kalau misalnya jadi orang kaya juga demikian, ternyata hartanya justru tidak berkah misalnya, membuat orang justru menjauh. Kan tidak sukses itu, Bro. Tapi orang melihat wah, kaya ini sukses ini, begitu. Makanya itu sebagai perbandingan ya. Okay. Apa itu sebagai rasa syukur ya. Saya setelah pensiun itu kan masih hidup. Alhamdulillah. Usia saya sudah 75 berjalan ini. 75, Bro. Saya merasa bahagia banget. Yang saya renungkan itu umpama ketika saya menjadi pemimpin dulu korupsi. Iya, Bro. Dan saya masih hidup. Lalu itu menjadi beban psikologi saya. Lalu kan saya menjadi berada di neraka sebelum ke neraka kan gitu. Betul. Saya mau ngomong bahwa ini harta saya dari korupsi atau saya malu, tapi secara batin ini yang saya gunakan itu ke hasil korupsi saya. Dan saya tidak mati-mati kan itu kan. Iya. Maka lalu kan sebelum mati ini saya kan susah. Iya, Bro. Saya gembira itu saya terbebas dari perasaan yang perasaan dosa itu. Iya. Untung saya dulu tidak melakukan itu. Umpama saya melakukan, alangkah menderita saya, batin saya. Dan gitu itu kan? Bisa dikatakan juga menjadi karena ukuran kesuksesan, Bro. Saya lalu jadi senang kan. Iya. Walaupun saya sudah umur 70 tahun, sudah pensiun kan senang. Betul. Senang apa? Beruntung saya dulu tidak melakukan sesuatu yang tercela, disalahkan oleh negara, disalahkan oleh agama, kan begitu. Betul. Inilah kebahagiaan jadi saya. Dan masih bisa bersilaturahmi kemana-mana, Bro. Alhamdulillah, kan begitu. Iya. Nah, inilah kebahagiaan ya. Saya nyatakan sebagai rasa syukur saya. Betul. Iya kan? Baik, Prof, untuk mempersingkat waktu karena juga sudah larut malam, Prof, ya, tidak terasa kita perbincangan ini. Prof bisa memberikan pesan kepada pemirsa untuk tentu semua orang ingin menjadi sukses, Prof. Ya, kalau di agama ya sukses di dunia, sukses di akhirat. Khususnya di dunia apapun orang kadang melakukan sampai kemudian juga kadang mohon maaf mengorbankan apa saja, bahkan sesuatu yang misalnya nggak baik, misalnya sampai menjatuhkan orang lain, ini kan juga tidak baik ini, Prof. Nah, nasihat-nasihat khusus, Prof, barangkali ya, bagi kita semua, berbagi, terutama yang belum sukses barangkali, supaya sukses itu, Prof. Berbagi pengalaman itu adalah bagaimana kita ini sadar bahwa kita ini sebetulnya dalam hidup ini sedang berada pada pengembalian. Orang itu menjadi gembira ketika tatkala mengembara begini bisa kembali, bisa pulang. Nah, kembalinya tubuh jasmani kita ini tidak sulit, karena kita ini dari tanah nanti akan kembali ke tanah. Tapi kembalinya ruhani kita yang datang dari Tuhan ini mesti harus kita pikirkan dalam-dalam. Kita bisa kembali itu kalau kita tahu jalan kembali, kita tahu alamat kembali, oleh kembali, siapa yang menerima ketika nanti kembali. Dan kita harus tahu bahwa yang akan menerima itu hanya menerima yang suci-suci. Karena Allah dan Rasul itu adalah maha suci,
maka kita juga harus suci, karena beliau hanya menerima yang suci-suci. Itulah mensucikan hati, mensucikan diri kita yang hadir itu menjadi sangat. Manakala hal-hal ini selalu kita ingat dan kita jalankan dalam hidup, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan yang sejati. Betul. Bukan kebahagiaan yang semu. Maka yang saya ajak kepada Mas Lutfi yang dekat dengan saya, ya lalu ayolah kita mempersiapkan proses kembali kita ketika kita mengembara di dunia ini. Sekian, moga-moga bisa menjadi bahan renungan dan juga bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, luar biasa, kita banyak mendapatkan ilmu dari Profesor Imam. Semoga bisa bermanfaat ya untuk para pemirsa semuanya, dan kita berharap pemirsa semua khususnya yang menonton video ini bisa menjadi orang yang sukses di dunia, juga sukses nanti di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.